Hai, welcome back to my channel with me Abe Saputra. Di video ini kita masih ngomongin Money Heist Season 4 ya. Karena di video review yang kemarin, saya ada baca beberapa komentar dari kalian yang kayaknya bagus juga kalau saya buat video yang isinya tentang komentar-komentar kalian. Jadi saya bacain dan kalau bisa saya tanggapin, nanti saya tanggapin. Jadi di video ini pasti akan banyak sekali spoiler. Jadi buat kalian yang belum nonton aja dulu season 4-nya. Kemudian nanti baru balik lagi ke video ini. So here we go, nggak usah kelamaan, langsung aja kita mulai. Kita mulai dari Tiara Amalia. Unpopular opinion, kayaknya season 5 karakter development Palermo bakal bagus deh. Dilihat dari yang episode 8 itu yang ngobrol sama Helsinki, aku jadi terharu juga. Yap, kalau kita ngomongin Palermo, dia salah satu karakter yang agak kompleks ya. Di season 4 kemarin kita jadi tahu kan kenapa Berlin akhirnya mutusin nggak jadi ikut rencana Palermo. Belum lagi menurut Profesor, si Palermo ini terlalu egomania, berpotensi untuk berkhianat, dan bisa memecah belah squad kalau nggak dijadiin pemimpin. Dan kejadian kan di season 4 dia berkhianat dan itu motifnya karena dia nggak dijadiin pemimpin. Dan kebodohan yang dia lakukan di season 4 udah diperjelas lewat adegan flashback antara Profesor dan Berlin. Karakter Palermo dijelaskan di situ. Dan saya setuju di season 5 nanti karakter development dari Palermo bakal bagus. Apalagi setelah apa yang mereka lalui di perampokan kali ini kan, Palermo yang tadinya egosentris jadi lebih peduli sama orang lain. Kemudian adiaksa visual, unpopular opinion, semua pekerjaan geng Money Heist berkaitan dengan listrik. Kenapa nggak dipadamin aja listrik di dalamnya? Nggak tahu deh, kali aja ada genset ya di dalamnya. Jangan lupa Om, di dalam itu kan ada Sandra ya, dan salah satunya Gubernur Bank itu sendiri. Jadi kalau listrik dimatiin, I will kill hostages one by one. You kill the power, I kill hostages. You want it? Kira-kira kayak gitulah. Kemudian Woody Lightyear, on popular opinion, sejujurnya menurut gua season 4 itu nggak sepecah season 3, tapi pengecualian karena ada episode Strike the Ten yang pecah banget bro. Gua bisa bilang imbang lah dari season-season sebelumnya. Please don't hate me please, nggak ada yang nge-hate kok, santai, bebas kok berpendapat, silahkan. Season 4 ini memang kondisinya naik turun ya, contohnya kita bisa ngelihat sisi manusiawi dari Profesor yang ternyata bisa galau juga. Ada yang komen nih satu, Ochibara Putri, aku juga ngerasain apa yang kamu rasain. Cie, kayaknya kalian jodoh nih, canda ya. Bimo Tegar, cuma teori sih, cuma gue agak yakin kalau Sierra bakalan jadi rekrutan baru Profesor. Iya, bisa jadi iya ya. Sierra ini kan sekarang kondisinya nothing tulus. Dia sudah jadi buronan polisi karena dia sudah membenarkan perbuatan yang dia menyiksa Rio dan juga eksekusi palsu Raquel. Dia juga mendiskreditkan pemerintah dengan bilang itu disuruh dengan atasannya yaitu Kolonel Tamayo, dan juga itu diketahui sama pemerintah. Bayangin di akhir karir dia malah membantu Profesor untuk memojokkan pemerintah. Kalau dia diam di rumah aja, stay at home, dia bakal ketangkap dan dapat hukuman, entah itu hukuman penjara atau hukuman disiplin. Jadi dia lebih memilih bergerak untuk mencari si Profesor. Ada dua kemungkinan nih menurut saya, dia mau nangkap Profesor bukan untuk mengembalikan nama baiknya, enggak. Karena dia kan udah secara terang-terangan di depan wartawan dunia, dia mendiskreditkan pemerintah Spanyol. Jadi kayaknya nggak ada jalan lagi buat Sierra untuk memulihkan nama baiknya. Mungkin dia mencari Profesor lebih tepatnya buat balas dendam. Karena kita ingat lagi kan, Sierra ini jahat men. Ingat kan dia ngumpan Nairobi pakai anaknya, kemudian ketika Nairobi muncul malah ditembak. Atau dia mau bernegosiasi sama Profesor. Tapi itu kecil sih kemungkinannya menurut saya. Menurut kalian bagaimana? Kalau kalian ada teori tentang ini, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Andika Setiawan, ending yang tak terduga bikin gregetan jir. Kemudian Riana Mailinda, jangan lupa nonton dokumenternya juga bang, Money Heist The Phenomenon. Ya benar, habis nonton season 4 itu langsung direkomendasikan Netflix ya buat nonton Money Heist The Phenomenon. Jadi langsung saya lanjutin kemarin. Jadi di dokumenter itu menceritakan pengantar lah ya tentang series ini, berawal dari mereka dapat rating rendah di Spanyol, kemudian dibeli sama Netflix dan menjadi fenomena global dan mendadak terkenal. Jadi buat kalian yang belum nonton, coba nonton deh, seru banget isinya. Kita lanjut, Hardaraka, gila ini series, baik dari sinematografi, skrip, directing, editing, pecah semua. Iya benar men, itulah tadi saya bilang coba kalian nonton dokumenternya Money Heist The Phenomenon. Di situ kita bisa ngelihat bahwa skrip yang mereka tulis ternyata banyak juga yang dilakukan pas hari H atau mendekati hari syuting. Jadi benar-benar mereka buatnya itu spontan. Para aktor yang udah siap di lokasi syuting nih kadang-kadang nggak tahu juga nih skripnya kayak gimana, karena pada hari itu skripnya baru disusun. Biasanya kan ada proses reading dulu ya, reading dulu kemudian nanti baru syuting. Kalau mereka nih nggak, beda gitu. Kemudian saya baru tahu juga lewat dokumenter itu bahwa mereka juga pakai
konsep realisme. Jadi untuk adegan-adegan seperti penggambaran tentang brankas besi tempat menyimpan emas itu dan sistem pengamanannya, mereka itu sampai konsultasi ke pakar loh. Cara ngelelehin emas ternyata mereka juga konsultasi dan belajar langsung sama orangnya. Sampai-sampai orang-orang itu dijadikan figuran di serial Money Heist. Reika Gomez, ada yang tahu kenapa Tokyo selama ini jadi narator? Pasti ada sesuatu sih. Tapi kok tiba-tiba gue mikir ending Money Heist gini, omongan Tokyo selama jadi narator itu cuman flashback aja selama kejadian. Dia nyeritain semuanya ke polisi karena dia ditangkap. Dan dia satu-satunya yang selamat. Mudah-mudahan gue salah ya. Bisa aja sih, tapi ada kemungkinan lain juga. Bisa aja narasi Tokyo itu menceritakan kesuksesan mereka. Bener nggak? Fun fact nih, sebenarnya Money Heist itu cuman sampai 2 season aja. Ya selesai sampai ketika mereka berhasil mencetak uang di Madrid. Tapi karena serial ini sukses secara global dan waktu itu sudah dibeli sama Netflix, pihak Netflix sendiri menginginkan mereka untuk memproduksi kisah perampokan lagi. Makanya terciptalah season 3 dan 4. So kalau kita beranggapan Netflix nggak menyuruh mereka untuk membuat 2 season lagi, dan itu berhenti sampai season 2 saja. Artinya narasi yang Tokyo pakai itu dibuat untuk menceritakan kesuksesan mereka aja. Menurut saya sih gitu ya. Ardiansa Sadewo, season paling gua nggak bisa terima, terlalu keras warnya. Kemudian ada Dinda. Too much drama sih bang, kalau kata saya mah. Dramanya bertele-tele, banyak omong, haha, itu aja sih. Sisanya keren, bikin deg-degan, gak sabar buat season 5. Iya benar, saya setuju. Entah mengapa saya juga ngerasa season 4 ini terlalu banyak cerita antara Rio, Denver, Monica, dan Tokyo. Ya kita tahu sih adegan itu untuk ngasih tahu ke penonton tentang trauma yang Rio alami. Yang nantinya akan dipakai sama profesor buat nyerang pemerintah. Tapi maksud saya nggak perlulah sampai menghabiskan beberapa episode cuman untuk mendengarkan mereka berdebat siapa cinta sama siapa kan. Ahmad Aditya, bagus actionnya cuman ceritanya jadi kurang. Lebih kayak ke Gandia versus Everybody nih season. Bagusnya buat jembatan ke part 5 sih ini. Iya saya setuju ya. Saya juga agak kesal dengan adegan penembakan yang di lift itu. Saya nggak tahu seberapa tebal rompi anti pelurunya Gandia atau seberapa nggak pandainya geng Money Heist ini dalam menggunakan senjata. Tapi di luar dari logika berpikir kita, adegan itu keren sih. Dia Pratiwi Ambersari, soundtracknya tetap paling juara. Dari soundtrack pas adegan romans, kangen-kangenan, pas sedih jadi banjir banget. Bahkan pas momen-momen senang. Auto download semuanya. Dibandingkan dengan 2 season sebelumnya, season 3 sama season 4 ini memang ditambahkan beberapa musik yang bagus ya. Yang ngasih suntikan semangat dan juga memperkuat nuansa semangat dalam beberapa adegan. Tapi menurut saya tetap nggak ada yang bisa ngalahin lagu Bella Ciao di season 1 dan 2. Itu gila, lagunya sampai mendunia kan. Padahal lagu itu terakhir dinyanyikan oleh rakyat Italia, oleh orang Italia waktu zaman-zaman Perang Dunia Kedua ya, ketika rakyat Italia melawan fasisme pada waktu itu. Lagu itu sekarang jadi ikonik buat serial Money Heist. Lagu itu dipakai sebagai simbol perlawanan dan mendunia gara-gara serial ini juga. Muhammad Zain, kalau menurut Ane soal inspektur versus profesor, paling bagus Raquel versus Sergio. Bener-bener strategi mereka berdua, apalagi Raquel ikat rambut pakai pensil, keren banget dah scene itu, dan heistnya santai nggak barbar. Tapi overall season 3 dan 4 juga nggak kalah keren, tense-nya dapat banget. Seperti pendapat saya di video sebelumnya, season 1 dan 2 itu memang lebih ke perang strategi dan perang kecerdasan antara Profesor dan Raquel. Kalau season 3 dan 4 ini mereka mengembangkan tema, dan itulah tantangannya, bagaimana tugas mereka untuk membuat acara ini tetap konsisten gitu. Dan itu memang bukan hal yang mudah, apalagi menyisipkan formula baru kan. Tapi yang original menurut saya tetap season 1 dan 2 sih. Zulnia Azahra, tamatan sehari doang karena emang parah. Seru banget nih season 4 ini. Apalagi episode 4 ke atas. Scene tembak-tembakannya brutal. Di akhir episode 5 itu favoritku banget tapi bikin emosi. Strateginya juga keren banget. Profesor meskipun ngeselin juga akhirnya hahaha, gimana sih nih? Penasaran banget, gak sabar next season. Oke. Kemudian Didi Veldi, kok saya bilang season 4 ini paling jelek ya, rada ketebak gitu. Ketegangan di season 3 akhir hilang semuanya. Kemudian masih Om Didi Veldi, gandiannya banyak kesempatan buat eksekusi semuanya pas awal keluar tapi gak dilakuin. Contoh pas Helsinki digantung dan banyak benar kesempatannya tapi disia-siain. Jadi ganesnya nanggung. Karakternya kejam tapi nggak gimana gitu. Bahkan di episode 7 awal saja aku langsung tahu itu taktik buat keluar. Alias ketebak nggak kayak season-season sebelumnya. 3 episode akhir di film itu harusnya jadi 3 episode awal di season 4. Tapi banyak masukin cerita-cerita yang menurutku nggak penting alias bisa di skip. Kesannya kayak manjangin cerita gitu. Maaf, cuman pendapat aneh, hehe. Mungkin banyak yang nggak sependapat. Ya keanehan paling gede itu ya di Gandia itu sendiri musuh utamanya. Dia banyak benar kesempatan bunuh 2-3 orang langsung tapi nggak dilakuin. Jadi kejamnya nanggung, kayak Ane bilang tadi.
Dan Palermo sendiri bisa lolos dari hukuman gara-gara profesor, padahal banyak anggotanya yang justru sering membangkang profesor. Tapi untuk kasus Gandia dia dimaafin dan semua nurut aja. Harusnya di sini momen yang tepat buat bikin cerita makin chaos atau menarik, tapi justru nggak ada yang nantang keputusannya. Iya sih, saya setuju sama Om Didi Veldi ini. Tapi memang gitu kalau di film-film mah, villain pasti dapat banyak kesempatan bunuh protagonisnya, tapi nggak dilakukan. Sedangkan protagonis kalau dapat kesempatan, mereka nggak akan sia-siakan. Sama kayak di film-film action lain ya, ketika villainnya itu di atas angin dan bisa membunuh protagonis di saat itu juga, tapi dia nggak melakukannya, dia akan melakukan bad guy speech dulu, mereka pidato dulu, sampai akhirnya si anak mudanya tadi bisa ngelawan balik. Kayaknya formula-formula di film action itu begitu deh. No Life Gaming, anak Monica lahir di Indonesia, mungkin namanya kota di Indonesia. Udah dikasih nama Cincinnati kan kalau nggak salah. Cincinnati itu sebuah kota di Ohio, Amerika Serikat. Tapi kalau mau dikasih nama Indonesia, anak Denver sama Monica itu cocoknya mungkin karena lahirnya di Sulawesi ya, mungkin bisa dikasih nama Palu. Pelafalannya mirip-mirip Polo gitu kan kalau di Spanyol. Kalau saya masuk ke geng Manihes, kemudian disuruh pilih nama kota buat jadi nama samaran dan kota itu harus dari Indonesia, saya mungkin bakal pilih Madura. Ya bukan karena saya orang Madura juga, enggak. Karena Madura itu kayaknya paling bagus dijadikan sebagai kode nama panggilan gitu di geng Manihes. Hey Madura, what are you doing? Madura, put the gun down. Kalau Madura, this is professor. Ya kira-kira gitulah. Muhammad Aji Badriawan, kacau banget nih season 4. Yang bikin suka Money Heist ini tiap seasonnya menurut saya nggak gagal gitu, malah makin bagus. Season 4 ini kalau ibarat bola mah saling counter attack. Kacau cuy, dan ada yang paling bikin sedih sampai merinding sih season 4 ini. Setuju Om, Money Heist di season 4 ini di luar isu pertempuran dengan Gandia yang dikritik banyak orang ya, saya nilai series ini tetap konsisten lah jalan ceritanya. Bambang Ismoyo, unpopular opinion, justru di sini gua salut sama sutradaranya yang pasti tahu penonton udah kesel banget sama Arturito, sehingga di season 4 dia bikin karakter Arturito semakin dibenci sama penonton, haha. Gak sabar, apalagi hal ngeselin apalagi yang akan Arturito lakukan di season 5. Arturito jadi fuckboy ya di season ini. Rizky Agista Nugraha, it's season 4 and Arturito is still annoying. Desi Sisi, benci banget sama Arturito. Novelinda, sepanjang nonton deg-degan sih, wah benci banget sama Arturito. Rifki Abdillah, yang paling gua tunggu, mati si Arturito, sialan. Fahri PN, Arturito mesum bajingan. Gary Angga, setelah nonton season 4 ini, kekesalan gua lihat Arturito meningkat. Moh Renaldi, Arturito cuman beban bangsat, gak penting, haha. I am Moza, Arturito equal shit. Kelly Fuadi, akhirnya si Arturito monyet di door, yes. Kayaknya di season ini emosi kita memuncak maksimal semua ya, dengan tingkah Arturito. Tapi kalau nggak ada dia, saya pikir di sisi Sandra bakal nggak rame sih. Kalau nggak ada dia mungkin nggak seru ya. Para Sandra itu diam semua gitu. Aktor yang meranin Arturito itu juga keren sih ya, bagus performanya. Bisa buat banyak orang kesal itu berarti dia sukses banget sebagai aktor. Oke, mungkin itu aja buat video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah berkomentar. Maaf saya nggak bisa bacain satu persatu ya. Maaf kalau ada perkataan atau bercanda yang menyinggung. Terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Saya apresiasi komentar positif dan dukungan. Dan jangan lupa kalau kalian suka dengan channel ini karena kontennya dan gak mau ketinggalan video saya yang lain, you know what to do. Till the next video, saya Abesa Putra, to be continue. Ciao.